Acara ini dengan penuh semangat dan kegembiraan, saya yakin acara ini akan menjadi sarana yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya akhiri kata sambutan ini, mari kita sama-sama aturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmatnya, serta kita doakan semoga acara ini berjalan dengan sukses. Dan seterusnya kami akan membacakan susunan acara di hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ila sabil al-ayat. Yang saya hormati Bapak Pembina Ketua Brimpopol perwakilan dari Polres Subang dan juga merupakan pembina dari LBPD dan juga Karitas Bapak Ibtu, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum LBPI Dewan Pusat Perwakilan Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua LBPI Dewan Jawa Pak Pembina Sarjana Ekonomi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bos Putrajaya Trans Haji Irwan, juga Bos Pipa yang sudah hadir, Bos Bang Bungoratran, Pak Haji Jaja, Teddy Putratran, Pak Haji Rosidi, Bos Buah Batu, Pak Haji Oding, dari Tiga Putri Tran juga Pak Haji Arif, Pak Haji Anang, dua Putri Tran, Pak Asep Tebang, Ketua Gang Mania, Bos Damtruk, dan juga pengusaha-pengusaha yang lain yang alhamdulillah bisa hadir. Pak Agus juga alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di acara ngopi bareng RBPI dan Dirjen Perhubungan. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum RBPI, Ibu Ika Rostianti, dan juga izin Pak, saya nyebutnya Bapak Pembina aja ya, Pak Pembina RBPI DPD Subang, Pak Ketua DPD Subang, Bapak Haji Ujang yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini yang juga saya hormati. Singkat saja,
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Ujang dan anggota DPD RBPI Subang yang mana hari ini menggelar acara ngopi bareng, dan harapan saya acara ini bisa ditularkan atau dicontoh untuk diadopsi di wilayah-wilayah yang lain, terutama di wilayah Jawa Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya harapkan ini bisa menjadi contoh ke depan untuk wilayah yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibtu Hardoyo, bener nggak Pak? Ini beda sebutan, beda tunjangan soalnya. Iya Pak, salah. Nanti tunjangannya berubah. Nah, kemudian yang saya hormati Ketua RBPI DPW Jabar. Saya kira mau orasi, ternyata segitu doang. Payah juga dia kasih sambutan. Gak asik, kuncir doang dia kan. Yang saya hormati juga Ketua DPD Subang Bapak Ujang beserta jajaran, kawan-kawan dari pemilik armada travel pariwisata, seluruh anggota RBPI yang hadir, Pak Oding ya Pak ya, berkesan sekali obrolan semalam. Kita lanjut hari ini di ruangan ini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sudah mungkin kedatangan saya yang ketiga di Subang. Jadi ini adalah kegiatan pertama RBPI pasca rangkaian aksi yang kita lewati bersama. Alhamdulillah pemerintah berhasil mengembalikan stabilitas keamanan negara kita. Sebulan kemarin Agustus full saya juga membantu pemerintah untuk menjaga kondisi keamanan. Jadi kita pantau seluruh daerah, dan dalam kesempatan ini saya ingin meminta kepada seluruh keluarga besar RBPI sebagai salah satu civil society atau bentuknya asosiasi profesi pengemudi, ayo sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban. Siapapun yang berada di pemerintah hari ini, di periode pemerintah siapapun, kita harus menjadi pendukung. Pendukung itu bukan berarti terus tidak kritis ya. Kritis itu diperlukan. Salah satu fungsi organisasi sosial itu adalah untuk mengingatkan pemerintah apabila pemerintah itu lupa. Pemerintah kan juga bentuknya isinya kan juga orang-orang kayak kita. Kadang lupa, kadang apa. Kritis boleh. Apalagi sekarang di era teman-teman bisa menggunakan media sosial dengan semasif itu. Bagaimana hari ini media sosial tidak hanya menjadi alat kampanye, tetapi juga menjadi alat berekspresi dan menjadi alat komunikasi, konsolidasi antar kelompok, antar wilayah. Nah, tolong hati-hati dalam bermedia sosial. Hindari membuat berita-berita yang membuat kegaduhan, gitu ya. Karena jadi semuanya tumbuh nih, ya kan. Seiring bertumbuhnya media sosial, bertumbuh juga kritisnya teman-teman, gitu kan. Apakah kita boleh melakukan kritik, Bu, terhadap pemerintah? Boleh. Terhadap kementerian dan lembaga? Boleh. Tetapi harus tahu batasan-batasannya dan harus disertai data, gitu ya. Karena nih Pak Pembina, teman-teman kalau pakai TikTok ya, khususnya kalau teman-teman pengemudi itu TikTok ya ininya mereka jarang pakai Twitter tuh, jarang pakai IG juga. Jadi mainnya TikTok itu tiga Pak. Satu, mereka biasanya bikin video soal kendaraannya atau komunitasnya. Kedua,
mereka itu buka TikTok itu untuk bikin-bikin. Jadi kemarin tuh pas aksi beberapa anggota RBP itu bikin video-video yang saya juga deg-degan gitu. Jadi mengkritiknya tuh serem Pak. Gitu kan, nanti kalau ketangkep kan saya ngerepot ya Pak. Terus ketiga ya nontonin itu Pak, cewek-cewek joget-joget gitu Pak. Nggak tahu hiburan atau apa tuh ya. Kayak gitu. Nah itu pesan saya. Terus itu sih ya, jadi itu saya tekankan sekali lagi, tolong jaga keamanan, dan hari ini RBPI menjadi mitranya pemerintah, dan menjadi mitra itu artinya kita mendukung program-program pemerintah nih. Saya percaya pemerintah semua programnya itu bagus gitu kan. Nah yang diawasi itu atau yang dikawal sama kita itu adalah pelaksanaannya. Bagaimana pada akhirnya setiap program pemerintah yang sudah bagus itu implementasi dan pelaksanaannya sesuai gitu ya. Kembali lagi ke acara RBPI hari ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Kang Ujang itu karena terpilih menjadi secara resmi menjadi ketua DPD Subang itu ya. Terus selamat juga kepada namanya Bob Heri Pak, Mas Bob Heri itu menjadi terpilih secara resmi dan dipaksa sebagai ketua DPW RBPI Jawa Barat. Nah kita berharap juga semua DPD itu produktif ya, jangan takut menyuarakan, apalagi kemarin terakhir pidatonya Pak Prabowo bahwa kementerian lembaga hari ini itu kupingnya harus terbuka, pintu kantornya harus terbuka kepada semua organisasi sosial dalam menyampaikan aspirasi. Bahwa sudah ada jaminan, sudah ada perintah dari Pak Prabowo terhadap menteri-menterinya, buka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, ayo ada aspirasi apa. Nah itu harus RBP itu tampil. Ini adalah momen, ya kan, bahwa RBPI menjadi salah satu wadah asosiasi pergerakan sopir, gitu. Bersuaralah. Ada siapa yang bisa kita datengin di Subang? DPRD, gitu kan? Bahwa semalam kita akan mengajak DPRD buat ngobrol soal bagaimana pariwisata di Subang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah juga nggak bisa kerja sendirian, itu harus kerja sama teman-teman yang punya armada, terus sama UMKM di Subang juga. Gimana nih Subang yang sudah punya tempat pariwisata legend, siapa yang nggak tahu Ciater sih? Siapa yang nggak tahu Tangkuban Perahu sih? Kenapa sekarang misalnya peminatnya kurang? Ya tentunya salah satu faktornya selain banyak orang yang nggak punya duit hari ini, gitu. Ya pasti ada sesuatu, tapi nggak juga sih. Orang Indonesia tuh mau dibilang nggak punya duit juga tetap seneng jalan-jalan kok, tetap seneng jajan, gitu. Berarti apa yang harus diperbaiki? Kedua adalah bagaimana pemerintah Subang juga mensupport untuk dihidupkannya lagi terminal. Kalau nggak salah terminal kita tuh seperti mati suri hari ini di Subang. Nah itu bagaimana tuh? Jangan sampai gedungnya sudah bagus, kalau nggak salah baru juga kan, nah, tapi tidak produktif, gitu. Pemerintah harus ikut campur. Kadang untuk melakukan satu regulasi itu harus dimulai dari penertiban yang cukup tegas, sangat tegas, gitu. Ada sanksi di situ misalnya bahwa agen-agen travel liar jangan dibiarkan, dikasih sanksi dong. Kayak gitu, kita kerja bareng-bareng deh, RBPI nggak usah dibayar, misalnya dibantu Satgas, jadi Satgas apa nih, penertiban agen travel dan agen pariwisata apa, biarkan asetnya Subang juga hidup. Kalau terminal itu hidup, itu perputaran ekonomi kan juga hidup di situ, warung-warung kopinya terus jadinya hidup lagi kan gitu kan, terus sopir-sopirnya ke situ, bisnya apa segala macamnya di situ, kios-kiosnya hidup lagi gitu kan. Terus kemudian ketertiban jadi nggak sembarangan bis atau travel bisa berhenti sembarangan, semuanya harus masuk ke terminal gitu, dengan catatan nih Pak, kalau kita bantu nih Pak, kita dukung itu terminal hidup lagi
jangan jadi ladang punglinya oknum petugas juga ya Pak, gitu. Ntar terminalnya hidup, ada yang iya, jadi itu. Nah itu juga harus diinikan sama-sama. Jadi RBPI di Subang saya harap bisa menjadi mitra Pemkab Subang untuk ayo transportasi, sistem transportasi di Subang apa yang belum sesuai, apa yang bisa diperbaiki. Kemudian juga kasih benchmark tuh contoh ya, kita bisa mengadaptasi bagaimana pemerintah daerah DKI Jakarta misalnya mengatur bis-bisnya, mengatur angkot itu seperti Jaklingko misalnya, gimana tuh kan angkot di sini juga sepi kan, angkot di sini sepi gimana, apakah terus mengadaptasi sistem Jaklingko, apakah semua anak-anak sekolah terus digratiskan oleh pemerintah tapi terus sopir angkotnya terus digaji atau bagaimana, kan kayak gitu. Semua harus dihidupkan. Kemudian diingatkan lagi pemerintah soal kebijakan Bapak Gubernur Jawa Barat soal study tour. Ya udah Pak, ini kebijakannya kita support, tapi ada kebijakan lain nggak yang membackup kebijakan ini? Turunan kebijakannya apa? Gitu kan? Oke, study tour nggak boleh, tapi terus kita dikasih apa nih Pak untuk bertahan hidup misalkan kayak gitu. Pemerintah harus di challenge kayak gitu, atau kita akan ambruk bareng-bareng. Gitu, karena permasalahan Subang hari ini kan lebih ke sopir pariwisata ya, dan angkutan umum, angkutan khususnya gitu kan. Saya kira mengurus dan membangun sistem transportasi di Subang itu tidak semumet ngatur transportasi umum di DKI, walaupun DKI wilayahnya kecil, tetapi kan skema jalan rayanya cukup pusing, apalagi kepadatan penduduknya yang luar biasa. Nah Subang harusnya bisa jauh lebih tertib, jauh lebih baik gitu. Kalau dilihat dari skup besaran wilayah, terus kepadatan penduduk harusnya lebih bisa diatur. Kecuali memang sekali lagi pemerintah Kabupaten Subang itu nggak mau capek. Dia harus punya legacy. Ketika dia memimpin Subang, itu dia harus meninggalkan legacy apa nih? Nah itu RBP harus kenceng di situ. Jadi Kang Ujang sama teman-teman RBPI Subang tugasnya adalah dalam waktu dekat harus berkunjung ke DPRD, obrolin tuh, terus ketemu solusinya. Ya enggak dari 5 masalah terus langsung dapat 5 solusi, enggak. Ini kita punya 5 masalah nih, masalah nomor berapa nih yang paling bisa dikerjakan? Nah itu, terus kemudian nomor berapa lagi, kayak gitu caranya. Jadi mitra. Karena pemerintah hari ini tuh butuh mitra. Kadang kita datang ke pemerintah cuma ngeluh, pemerintah juga bingung. Pertama dia nggak punya banyak data, pemerintah kita hari ini juga jarang turun ke lapangan, kecuali lagi minta pungli. Terus berikutnya, bagaimana pemerintah kita hari ini juga kekurangan orang dan kekurangan ide, atau mereka males. Itu fungsi organisasi seperti ini untuk bersuara, kasih ide, kasih tahu kenyataan di lapangan. Pak, nih hari ini nih di Subang nih ada 1.500 sopir travel gara-gara kebijakan pemerintah yang begini-begini tuh jadi nggak punya kerjaan, jadi susah cari makan. Kalau lebih banyak orang nganggur di Subang itu kriminalitasnya tambah tinggi. Kita harus cari solusi nih Pak, gimana Pak? Kami punya ide begini-begini, gitu kalau datang ke pemerintah. Kalau ngeluh-ngeluh aja, ntar pemerintah gini, iya sama, saya juga pusing gimana tuh ya, gitu jawabannya. Karena mereka juga kadang nggak punya solusi juga, bener nggak? Kayak gitu ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi bersama. Tadi dapat salam juga teman-teman dari Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Saya langsung report ke Pak Aan. Pak Aan tuh Irjen Pol Purnawirawan juga, Pak Aan. Nah, beliau mantan Kakor Lantas di periode sebelumnya. Sekarang Pak Agus. Sekarang menjadi Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu saya mengajak Kang Ujang dan kawan-kawan untuk sharing soal kok izin KPS-nya pariwisata kok agak sulit gitu. Bahkan nggak cuma izin armada pariwisata tapi juga angkutan khusus seperti angkutan hewan
gitu. Berarti kan harus ada treatment atau kebijakan yang beda gitu kan. Nah, kita akan bahas ini dalam diskusi dengan teman-teman gitu ya. Itu aja sih dari saya. Jadi sekali lagi selamat buat Kang Ujang. Oh iya, satu lagi, sorry ketinggalan, bahwa selain menjadi ketua DPD Subang, Kang Ujang baru 1 minggu didapuk menjadi ketua koperasinya RBPI, Kopdi, Koperasi Pengemudi Berdaya Indonesia. Ya, malah aku lupa namanya. Iya, Kopdi. Jadi kemarin koperasi ini sudah ada Bapak Pembina Ahli Koperasi orang Bekopin. Nah, kurang apa tuh ya kan? Jadi ilmunya tuh udah ada di Pak Hardoyo semua, dikeroyok gitu Pak Hardoyo. Kalau perlu tahan sampai kita pinter kan. Kayak gitu. Terus Kopdinya bergerak di bidang jasa karena kita memang asosiasi pengemudi. Saya berharap Kopdi ini bisa berkibar menjadi bagian dari RBPI yang fokus pada pemberdayaan ekonomi kita. Nah, Kopdi ini jasa, artinya jasa, kita bergerak di bidang pengadaan jasa pengemudinya, pengadaan jasa armadanya. Armada ya banyak, armada logistik, armada pariwisata, kayak gitu. Doain dalam waktu dekat saya mau punya kerjasama dengan BYD. Kebetulan kan di sini industrinya ya. Saya belum ketemu sih sama penanggung jawab BYD di Indonesia. Saya mau ketemuan dulu sama BYD di Cina-nya. Mungkin awal Oktober saya ke Cina ketemuan sama BYD pusat, minta dilingkan dengan BYD di Indonesia. Nah, gitu aja sih. Jadi tolong didukung. Nih kalau dari anggota Subang yang jadi peserta Kopdi cuma 2-3 orang, ketuanya dari DPD Subang, kalian kebangetan ya. Jadi iya, RBPI Subang yang jadi anggota Subang cuma 3 orang. Kalian bikin Pak Ujang nggak punya harga diri, ya kan? Gitu. Berapa iuran pokoknya? Jadinya kita 100.000. Iuran wajibnya 25.000. Nanti peruntukannya iuran pokok itu untuk apa? Nanti kita diskusi, teman-teman boleh tanya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon izin, Besok. Perkenalkan, nama saya Agus, asli dari Subang, Jateng. Kebetulan kemarin saya baru dapat telepon karena kumpul juga nggak ikut, katanya diangkat jadi bendahara. Terima kasih atas kepercayaannya. Wah, ya. Selamat ya. Yang ini Bu, saran Bu. Ya. Ini berdasarkan pengalaman. Yang pertama, itu kalau kita mau bilakai, mau tunggal, mau entah ada korban gitu, atau ada lawan. Kalau mobil kita ditahan di instansi kepolisian, nah itu harus tebus Bu. Itu udah beberapa kali kita pertanyakan ke instansi tersebut, katanya ya istilahnya uang nebus itu untuk apa gitu ya. Itu belum ada jawaban sampai sekarang. Nah, kebetulan mobil saya kemarin sekitar hari Kamis yang lalu laka di Karawang Utara, Karawang Timur ya. Nah, kebetulan kan ditahan di pos itu. Nah, itu masih kejadian, saya masih harus tembus gitu. Padahal lakanya tunggal gitu. Nah, mungkin itu solusinya seperti apa kita harus menghadapinya itu. Karena saya udah nego ya tetap aja mengeluarkan gitu. Yang kedua, masalah di Subang Bu. Ini berdasarkan istilahnya
pantauan atau penglihatan saya masalah transportasi di Subang itu seakan-akan memang pemerintah di sini itu cuek, belum ada kepedulian ya dari pemerintah kepada pengemudi. Contoh yang istilahnya yang masuk ke angkutannya resmi diambil ya, angkutan umum. Nah saingannya sekarang di Subang itu sama armada preman, mobil pengangkut karyawan itu langsung diambil ke rumah-rumah itu, kan kasihan itu pengemudi-pengemudi yang lain itu, yang resmi terdaftar di istilahnya di Tasik wilayah Subang lah. Untuk masalah pariwisata juga kan berpengaruh tuh. Kalau nggak dibawa diambil ke rumah-rumah mungkin kan ya naik angkot dulu, naik ojek dulu, naik angkot. Memang lebih simpel, tapi kan itu istilahnya gimana ya? Bodong kalau istilah saya kan. Bukan angkutan umum kan itu. Nah itu. Oke, Pak Agus. Pertama, kalau mobil laka ditahan di kepolisian terus gimana? Harus nebus itu, Bu. Iya enggak, kan kamu nanya ke kami gitu kan. Nah terus Mas Agusnya itu udah jadi bagian RBPI belum? Udah, kemarin kita Pas kecelakaan itu udah jadi anggota RBPI? udah. Terus diurus nggak? Saya ngurus pribadi, Bu. Kenapa nggak lapor pengurus? Kamu meragukan Kang Ujang nih? Ya, Bu. Ya. Gitu. Lapor nggak Kang Ujang? Nggak ada laporan. Oke. Jadi gini, nih aku kemarin baru bantuin 2 anggota sopir, yang satu non komunitas, yang satu komunitas non RBPI. Ya, dia kesulitan tuh. Terus ditahan, itu malah nabrak orang. Ya kan, luka-luka masuk rumah sakit, tapi kronologinya yang salah sih yang korbannya gitu. Nah kemudian itu aja saya bantu tanpa keluar speser pun. Masa bukan anggota RBPI tak bantu, terus anggota RBPI-nya nggak dibantu? Bayar berapa? Kalau yang waktu di Jalan Dagang memang saya belum jadi anggota, Bu. Waktu itu saya dimintain 20 juta sampai 20 juta atau gitu, 10 juta kita pakai buat makan-makan. Nyambung. Kenyang kan? Iya. Coba kalau sama saya jadi 10.500.000 Mas gitu. Jadi karena sudah di RBPI dilaporkan hal-hal kayak gitu bisa dibicarakan. Insya Allah hubungan saya dengan kepolisian sangat baik dengan Bapak Kapolri, terus kawan-kawan di Mabes Polri, dan kita itu kan terintegrasi. Enaknya tuh bergaul sama kepolisian tuh mereka satu struktural ya Pak Hardoyo ya. Jadi mereka nasional gitu. Jadi kita bergaul sama pusat bisa terintegrasi sama teman-teman di wilayah. Insya Allah komunikasi baik-baik. Kalau teman-teman RBPI punya tiba-tiba terus harus berurusan dengan kepolisian, se-Indonesia insya Allah aman. Gitu ya, maksudnya bukan aman terus kamu salah kita belain, enggak. Saya kalau teman-teman salah itu ya harus terima resiko, paling kita dampingi, meminimalisir akibat-akibat atau sanksi-sanksi hukumnya, paling kayak gitu, pendampingan gitu kan. Tapi kalau jadi artinya jawabannya sekarang bisa diurus ya Mas, jangan sendirian ya, lapor ke pengurus ya. Tapi kalau nggak mau diurus ya alhamdulillah, jadi kita nggak capek juga. Nggak bercanda. Nah terus yang kedua, monopoli angkutan berarti kan dan itu terjadi di hampir semua daerah ya kan, bahwa ada penguasa daerah gitu, raja-raja kecil, entah raja kecil tuh entah dari pejabat, oknum pejabat, raja kecil dari ormas gitu kan, raja-raja kecil dari mana lah, di setiap daerah tuh ada penguasanya gitu. Dan biasanya penguasa daerah itu yang nyebelin adalah dia menguasai lini bisnisnya tuh di daerah, kita nih nggak kebagian gitu kan. Nah itu bisa dibicarakan lewat DPRD. Nanti aku bantu ya, kan ini semalam udah dibahas juga.
Seharusnya lini bisnis supaya ekonomi rakyat itu merata di satu daerah itu nggak boleh dimonopoli oleh sebagian kelompok gitu. Itu harus dikawal juga gitu kan. Kalau nggak salah Subang terkenal dengan 1000 ormasnya yang apa viral itu ya kan. RBPI harus bantu membuat perubahan di situ ya kan. 1001 tambah 1 RBPI ormasnya. Jadi ya itu harus, kita nih kalau dengar ormas ya kan, itu masyarakat tuh udah sebel aja. Apa sih kalau masyarakat tuh dengar ormas tuh nyusahin, sok jagoan, bikin apalah, tukang jaga hajatan, oh yang jelek-jelek tuh ormas ya kan. Nah RBPI ajak dong pemerintah kabupaten, ayo kita betulin daerah tersayang kita ya kan, bahwa sektor-sektor atau lini-lini bisnis itu di satu daerah itu jangan dikuasain sama 1-2 kelompok dong Pak gitu. Kita juga punya bakat kok di bisnis itu gitu kan. Kadang yang bikin ribut apa sih? Kuenya nggak dibagi rata ya kan, bener nggak? Nah tapi kan semuanya harus fair, kompetitif juga. Artinya kalau misalnya ini ada sektor bisnis yang bisa siapa aja bisa garap, misalnya bisnis antar jemput karyawan. Yo siapa yang mau coba, harus kompetisi ya kan, harus punya sifat kompetitif kan. Kalau kita punya pelayanan bagus, terus sopir-sopirnya bagus, armadanya bagus dan sistemnya bagus, kita mungkin bisa dapat bagian. Jadi jangan sampai menguasai lini bisnis di satu daerah karena arogansi gitu. Tetapi harusnya karena prestasi ya gitu kan. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri, bukan berarti ya kalau Indonesia tuh kebanyakan pakai orang dalam. Kalau pakai orang dalam terus aman, kalau aku nggak setuju. Kalaupun orang dalam terus kita nggak bermutu, kerjaannya juga ngapain. Jadi siapkan ya kan, ini ada berapa asosiasi pariwisata, terus pengusaha pariwisata ada berapa orang di RBPI, terus punya kualitas armada bagaimana, baru kita fight gitu. Kita juga harus siap alat tempurnya ya kan. Jangan cuma ngomel-ngomel kok kita nggak kebagian gitu, kelompok itu doang tuh binaannya si bapak ini tuh yang dapat kerjaan antar jemput karyawan. Ya udah RBPI mau ini deh, dikasih deh 100 karyawan, nggak taunya pelayanan kita jelek banget. Itu disiapin dulu. Nanti soal kita protes jangan dikuasain satu kelompok aja dong, misalkan kayak gitu. Nah itu bisa diomongin. Tapi kita siap nggak? Kalau Pak Oding sih siap. Kita armada bagus Bu, sopir kita akan kita latih tepat waktu, antar jemput gitu ya Pak ya. Nah kalau udah kayak gitu gas, kita siap bersaing kan kayak gitu. Itu sih artinya dari Pak Agus semua bisa kita perjuangkan. Tapi kalau soal bermasalah sama kepolisian, pokoknya selama teman-teman ketemu masalahnya sama Pak Polisi itu insya Allah aman, karena hubungan kita sangat baik lah. Kita kan mitra kepolisian juga, dan saya punya banyak teman juga. Tapi sekali lagi bukan untuk menyelamatkan dari kesalahannya kalian. Kalau kalian salah gitu ya. Itu sih. Terus dari Pak Arif, dari Pamanukan itu emang Subang? Oh iya, aku geografinya jelek banget berarti. Subang Pantura, oke. Maafin aku ya. Soal KPS perpanjangan ya Pak, perpanjangan KPS kemana aku dikirim sih. Nah itu Bapak nginduknya kemana? Ke travel kalau nggak salah, PT apa tuh? Kalau saya kan beli Excel baru malah gitu. Cuma di sana udah diblokir, kita harusnya kalau sesuatu kita bikin PT sendiri. Oh jadi Bapak agak nakal kemarin? Enggak? Bapak nggak nakal kan? Enggak. Yang nakal emang dia doang. Jadi gimana maksudnya? Jadi beli mobilnya second. Beli second udah sertifikatnya, sudah satu paket. Sekarang mau pembaruan udah milik sendiri, bingung. Masih nama dulu, cuman maksudnya kalau KPS-nya bisa diurus, masih nama itu bisa enggak gitu? Atau misalkan Harus baru, kalaupun harus pembaruan juga siap. Ganti data misalnya juga mau. Misalkan
kita harus hidup ke PPI kan udah punya operasi nanti urus punya anggota gitu. I know, maksudnya saya bahas armada Bapak dulu. Itu armadanya udah milik Bapak. Udah milik, cuman belum. Tapi STNK-nya masih punya pemilik sebelumnya gitu kan? Ya. Oke, nanti kita urus ya Pak. Jadi ini nyambung sama Pak Arif sekalian. Kita kemarin ngobrol sama Pak Aan, terus sama Pak Utomo juga yang bagian angkutan khusus. Memang saya ketemu sama Pak Utomo juga. Jadi kan pertama ini saya ada paparannya, sebentar saya bacain. Wah, keluar lagi. Nah, ini undang-undangnya nomor 22 ya, tahun 2009 ya. Angkutan jalan, terus nah berarti nanti pertama yang harus untuk legalitas pemegang izin angkutan pariwisata atau angkutan khusus itu seperti angkutan pariwisata, angkutan limbah, angkutan hewan juga ya. Itu cuma 2 yang diizinkan memiliki izin angkutannya, yaitu atas nama PT atau atas nama koperasi. CV juga nggak bisa, ya kan? Nah kemudian baik PT maupun koperasi itu minimal harus punya 5 baru boleh dapat 1 izin, gitu kan? Nah sekarang saya kemarin udah bilang sama Kang Ujang, jadi tawarkan saja sama teman-teman. Koperasi kita lagi proses penambahan KBLI 2. Saya mau tambahin KBLI angkutan barang khusus sama saya mau bikin pelatihan di koperasi KBLI-nya. Jadi kita boleh nanti bikin pelatihan. Tapi itu jadinya paling seminggu. Jadi seminggu udah ready. Kalau kita mau pakai bendera koperasi sama-sama, saya senang sekali. Artinya koperasi itu bisa hidup dari izin pariwisata itu kan. Nanti skemanya bagaimana? Skemanya adalah izin satu PT atau izin satu koperasi, si perusahaannya harus pegang izin kan. Nah surat izin perusahaannya itu 5 juta sekali seumur hidup. Udah, setiap unit yang terdaftar di koperasi atau di PT tersebut itu harus punya izin masing-masing per unit, per rangka mesin kan. Nah itu biayanya berapa? Tergantung jenis unit dan tergantung kalau dia keluar trayek. Nah, tergantung trayeknya. Jadi jadi kita 2 nih. 1, RBPI punya koperasi. Teman-teman boleh pakai koperasinya untuk punya izin bareng-bareng. Terus Bu, saya udah punya PT misalnya, berarti kan tinggal urus izinnya aja. Nanti kita bantu juga. Kita bantu semuanya. Gitu. Yang perorangan nggak punya PT, nggak punya koperasi, boleh pakai benderanya Kopdi, RBPI. Jadi nanti teman-teman tinggal bayar biaya izin unitnya. Nah unit itu nanti tergantung jenis unitnya dan trayeknya, gitu. Kemarin itu kisarannya itu ratusan ribu ya, kalau dalam kota ratusan ribu sampai jutaan, tidak ada puluhan juta. Aku kemarin denger ibu siapa kemarin ya? Oh ibu yang di belakang itu kena 25 juta. Berapa? Per unit? Unit apa berapa? Per orang bayar 5 juta dan itu nggak jadi, gitu kan? Nah RBPI melalui Kopdi itu hadir untuk masalah-masalah yang kayak gitu. Jadi hari ini hadir itu adalah menjawab kegelisahannya teman-teman di Subang, ya kan? Banyak calo ya, banyak calo setor yang uangnya banyak, jumlahnya nggak sedikit. Kalau nggak salah 5 juta, 10 juta sampai 25 juta dan berbulan-bulan dan tidak jadi dan tidak jelas kabarnya kemana, gitu kan? Nah sekarang kita ambil alih permasalahan itu dan itu bisa dikerjakan, gitu. Soal KPS nanti kita bahas, atau ada yang mau ditanya yang lain nggak soal KPS dulu? Kalau soal angkutan hewan kita udah sepakat sama Kementerian Pusat
Kemenhub bahwa memang harus ada khusus ya. Jadi kirnya itu memang harus dibuat khusus ya Pak ya. Kemarin ya lucu juga, Pak Anang cerita, Bu, kalau terus mobil angkutan hewan itu nggak ada besinya itu kambingnya ngejungkel, misalkan kayak gitu. Terus kata Pak Dirjennya, iya juga ya Mbak ya, gitu. Akhirnya iya deh, kita bikin aturan khusus deh, gitu. Jadi sekarang apa yang nggak bisa, gitu. Jadi ini PR buat pengurus, semua bisa dilakukan. Tadi Pak Arif bilang koperasi ya Pak, nanti Kopdi akan punya izin itu, silahkan didata armadanya siapa yang mau ikutan izinnya di Kopdi. Tapi kan ada syaratnya ya, Bapak harus jadi anggota Kopdi, ya kan? Kedua, si armadanya itu harus atas nama koperasi, harus begitu kan? Nah, tapi kan si pemiliknya, misalnya Pak Arif nih, mendaftarkan armadanya di Kopdi, atas nama Kopdi kan? Nah, pegangannya Pak Arif apa? SPH ya? SPH namanya ya? Langsung apa namanya? Suamiku kemarin jelasin, aku malah nggak ngerti. Ya pokoknya itulah. Jadi buat pegangan si pemilik armada bahwa ini bisa kapan aja Bapak apain gitu armadanya karena sudah milik Bapak. Kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau yang Bu, saya nggak mau ikut di Kopdi, boleh nggak minta tolong aja. Saya udah punya PT sendiri. Saya punya armada 20, saya cuma minta diurusin izinnya boleh. Tapi kita fair ya. Ini biar nggak ada dusta, mendingan calo bohong-bohongin apa yang jujur aja. Jujur aja ya, harganya real, tapi teman-teman tambahin yang ngurus. Kalau Kang Ujang harus ke Jakarta, dibeliin dong bensinnya. Ya, dan nggak cuma bensin doang, kan dia harus minum. Minumnya kadang suka ngelunjak, es campur, ya kan? Nah iya, padangnya yang mahal lagi, ya kan? Gitu. Jadi mendingan kayak gitu kan. Pak Ujang, uang ke tukang pijit berapa? Nah, kasihlah. Nanti PR-nya adalah mengurus izin KPS-nya, itu kan online ya, online tapi kan dipantau dari pusat. Nanti persyaratannya yang paling penting salah satunya adalah 2, PR-nya Kang Ujang pun ingetin ya, 1 siapin garasi untuk didokumentasi aja, untuk difoto, misalnya ada berapa elef, ada berapa bis, difoto, kita punya lahan parkir dan ada izinnya gitu. Itu bisa diatur lah ya kan. Kan kalau nggak salah Kang Ujang ini penguasa suri bangun nomor 3 kalau nggak salah. Terus setelah itu ada surat izin surat izin itu tempat sama ini kerjasama sama bengkel. Kalau nggak punya bengkel sendiri harus punya surat kerjasama dengan bengkel tertentu. Itu menunjukkan bahwa kita itu memang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan armada. Nah itu dokumen yang penting, bisa diurus dari sekarang ya. Gitu. Nah kalau izin parkir itu dikeluarin sama siapa? Dikeluarin sama setempat tuh, lurah, RT, RW gitu-gitu kan. Ya sama kecamatan gitu kan. Luasnya berapa parkirannya itu juga diperlukan. Dan sekali lagi sifatnya nasional ya Pak. Jadi itu bersifat nasional izinnya di seluruh Indonesia gitu. Terus pertanyaan Pak Asep Demang. Iya, saya punya teman SMA
namanya Dwi Demang, tapi orangnya udah meninggal Pak. Untuk Bapak masih ada ya kan. Terus ini Sigap Laka, ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi teguran dan sindiran. Makasih loh Pak. Artinya ini sindiran keras nih buat pengurus RBPI gitu, ya kan? Aku setuju banget. Jadi sebetulnya sopir-sopir ngapain sih gabung di organisasi? Ya kan ngapain coba? Ya kalau ada masalah terus dibantuin gitu kan? Kalau ada masalah dibantuin, kalau kena kasus hukum terus didampingin, gitu kan? Terus ya permasalahan-permasalahannya itu bisa ditemukan solusinya kan di organisasi. Kalau organisasi itu nggak ada gunanya, ngapain kita masuk organisasi kan gitu ya? Nah itu aku sepakat gitu. Tetapi teman-teman juga harus ingat ya, organisasi itu kelompok pergerakan sosial, bukan perusahaan. Kita nggak punya orang khusus yang dibayar melakukan itu. Pertama, apalagi khususnya di RBPI. Berapa uang kasnya di RBPI? Udah 35.000 setahun, kagak bayar semua, ya kan? Aku marah-marah nggak? Enggak kan? Hari yang itu dapur di rumah tuh berdiri berantakin. Dia ngamuk-ngamuk, oh ini nggak bayar kas gitu-gitu. Kalau aku sih bodo amat gitu, ya kan? Bayar uang kas 35.000 setahun, kadang bayar kadang kagak, ya kan? Di grup nggak aktif, begitu ada masalah jadi orang paling menderita sedunia. Semua temennya harus nyumbang, organisasinya harus datang. Tahu diri dikit lah. Jadi kita saling. Sebagai pengurus juga resiko, ya kan? Lu ngurus organisasi ya tugas lu ngurus anggota. Anggota lu ada kecelakaan, tugas lu. Anggota lu punya masalah sama perusahaan, lu maju belain kan gitu, ya kan? Itu resiko. Tapi anggota juga harus tahu diri. Anda tidak membayar pengurus, tidak digaji. Kadang anggota juga rada-rada, Bu, saya ada ini gini, yang laporan pengurus. Bu, anggota kita laka di mana? Di Pontianak. Oke, kita ada pengurus di Pontianak? Nggak ada, Bu. Berarti pantau dari mana? Dari Jakarta. Sabar. Saya pasti kawal. Pontianaknya di Polres mana, nama Kapolresnya siapa, mintain nomor telepon kasat kanitnya. Kita kawal. Kadang-kadang anggota juga aneh. Dia di Pontianak, kita belum ada kepengurusan, kita terbang. Pesawat mahal, Bos. Berenang, kasusnya keburu ini. Jadi gitu, kita saling memahami, ya kan? Pengurus memahami tugasnya, anggota juga ya sabarlah, ya pengurus juga manusia. RBP ini nggak kasih makan ke pengurus, mereka artinya punya pekerjaannya sendiri. Sabar. Misalnya Bang Arga, dia kerja di PT Parani, dia pengurus, kerja di PT Parani. PT Parani itu mengantar apa sih, motor ya? Motor yang lintasannya tuh bisa sampai Sumatera, bisa sampai Jawa, bisa sampai apa. Jangan-jangan dia lagi di jalan, sabar. Yang penting sudah terlapor. Jangan panik ya kalau terjadi kecelakaan. Nah, tugasnya pengurus gini. Pengurus juga harus sadar diri bahwa pengurus itu terbatas, jumlah orangnya terbatas, waktunya terbatas, kemampuannya terbatas. Jadi apa yang harus dilakukan? Kumpulin anggotanya, edukasi. Kalau kalian terjadi satu nabrak orang, langkah pertama ngapain? Yang ditabrak orang nih, ya kan? Berarti langkah pertama adalah lapor polisi sambil mengupayakan menyelamatkan korban misalnya. Kedua, selamatkan diri Anda dan selamatkan armada Anda di kantor polisi terdekat. Nggak usah khawatir, kita pasti bantu kalau di kantor polisi. Dah. Terus ketiga apa? Siapkan dokumen apa segala macam. Hubungi pengurus perusahaan sambil kita pantau. Pengurus perusahaannya nggak turun, kita full. Tapi kalau pengurus perusahaannya turun, kan ada tuh. Kalau pengurus perusahaannya terus turun ke lapangan, ya kita cuma bantu apa yang bisa kita bantu, dorong. Gitu. Kalau kita yang ditabrak, Bu, sopir kita luka-luka ini apa segala macam. Oke. Telepon siapa yang bisa di sana. Anggota kita harus diselamatkan dulu. Berarti yang harus diperhatikan apanya? BPJS, ketenaga kerjaan yang harus diurus. Kan gitu. Itu
harus diedukasi tuh, sehingga anggota tidak panik kalau mengalami sesuatu. Dan pengurus harus meyakinkan anggotanya untuk sabar, tenang ya, kita sedang urus. Kan anggota cuma butuh kayak gitu, bener nggak? Kadang pengurus juga minta ampun ya kan, pengennya dipanggil Pak apa sih, Pak Korlap, Pak Ketu gitu kan. Tapi itu nggak guna. Hadap-hadapan sama polisi nggak berani, hadapan sama disub nggak berani, ya kan? Sampai saya kemarin marah-marah juga di Bekasi. Ini saya ketua umum DPP. Anggota butuh referensi bengkel, nyari kunci roda harus ke saya. Kan kebangetan loh. Aku nih cewek di pusat. Kalian tuh bapak-bapak tersebar di mana-mana. Ada anggota kita trouble, referensi bengkel nyari ke aku. Bu, ada pinjaman kunci roda terdekat nggak? Mana aku tahu. Udah gitu aku tanya, kamu trouble di mana? Di Bekasi. Astagfirullahaladzim, Bekasi. Tuh kerjanya Olik. Bisa-bisanya ke aku. Nyari kunci roda itu ke aku coba. Bener-bener deh. Ya kan, astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah gitu lagi kapan? Bu, telepon Bu, penting, anggota nih ya, bukan pengurus. Ya, kenapa Pak? Gitu. Bu, saya punya masalah. Masalah apa? SIM saya ditilang udah 6 bulan. Terus, ya Bu, Bapak kenapa ditilang SIM-nya? Ditahan. Saya masuk jalur busway di putaran Semanggi. Dari daerah situlah Semanggi. Terus bisa nggak Bu ambilin SIM saya? Lah aku kok ngurusin ngambil SIM? Nggak ada masalah yang lebih berat gitu selain ngambil SIM. Kayak gitu. Jadi kita sama-sama menjaga dalam organisasi ya, Pak Asep. Pengurus tahu resikonya ketika dia mengiyakan menjadi mengurus organisasi, apa saja tanggung jawabnya. Tapi anggota juga harus punya hati yang besar ya kan, rasa apa ya, rasa pemakluman yang tinggi juga, bahwa ya pengurus itu kita juga kok. Hari ini Kang Ujang, besok jangan-jangan Pak Asep yang jadi ketua DPD. Ini tuh cuma soal bergantian aja di organisasi itu, kan gitu kan. Nah jadi jangan salah-salahan gitu kan. Pengurus nggak boleh cuek sama anggotanya. Anggota juga nggak usah banyak gaya ke pengurusnya, nuntut banyak, uang kas bolong-bolong ya kan. Iya, minta diperhatiin, minta diutamain, minta diprioritasin. Uang kas bolong-bolong juga gitu. Nah gitu, jangan begitulah ya. Jadi kita harus saling, organisasi nggak akan jalan kalau pengurus sama anggotanya tidak saling dukung. Tapi terima kasih Pak masukannya, aku setuju kita harus sigap ya kan. Tapi sabar ya Pak ya. Emang Kang Ujang sigap nggak sih? Jangan-jangan ini bocoran nih kalau Kang Ujang nggak sigap. Sigap nggak dia Pak? Sigap bener. Tadi Bapak curhat nih suruh sigap. Ini bukan untuk semua. Oh untuk semua. Untuk semua ya. Kalau Kang Ujang aman ya? Aman. Tadinya aku pengen adu domba, nggak berhasil ternyata. Oke gitu, terima kasih Pak Asep Demang masukannya. Jadi ini memang karena kita juga pengurus belum banyak, makanya aku minta ke DPW itu PR-nya itu adalah DPD. Sebetulnya kalau organisasi besar banget itu dia udah sampai ke tingkat kecamatan ya. Tapi karena kita masih belum terlalu banyak, anggotanya masih belasan ribu, itu juga mencar-mencar, sehingga kita baru punya kepengurusan di tingkat DPD, dan itu belum semua. DPD itu kayak pengurusan tingkat kota dan kabupaten gitu. Jadi setiap ketua DPW tugasnya memang buat tahun sampai tahun depan adalah menambah DPD-nya, sehingga kalau ada anggota kita yang kenapa di daerah tersebut kita punya pengurus. Dan pengurus DPD apa tugasnya? Berkomunikasilah sebaik-baiknya dengan pemerintah daerah setempat, dengan kepolisian, dengan semua dinas ketenagakerjaan, dinas perhubungan, dinas sosial, kayak gitu-gitu ya Kang. Gitu ya. Sugeng siap ya. Iya harus jadi mitra lah, gitu kan. Terus selanjutnya Bapak Jaja. Bapak Jaja ambil armada baru gitu ya Pak. Kredit armada itu fasilitas koperasi ya Pak. Iya. Jadi kemarin sih gue udah cerita